Hadirin sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah, dalam kesempatan ini di antara sekian hamba Allah yang berada di Tokyo ini, kita yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan salat Isya berjamaah, sunnahnya kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih dan zikir. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala salat yang telah kita tunaikan di malam pertama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin sebentar menambahkan dulu bahasan dalil supaya meyakinkan bagi jemaah akhwat atau kalangan ibu yang ada di bawah, yang pada kesempatan tadi diingatkan untuk mundur safnya kisaran 3 meter dari depan. Barangkali ada yang gundah bagaimana status saya diterima atau tidak. Sementara safnya barangkali ada sejajar atau bahkan melebihi imam. Dalam keadaan demikian, ini sama persis kasusnya, dengan substansi yang sama, dengan keadaan yang berbeda, tapi dengan dalil yang sama. Pada sebabun nuzul turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143. Satu kali dalam kondisi Nabi SAW masih sholat menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. Diperintah sholat, baru diturunkan tahun, ini yang paling penting, setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Di usia 52 tahun, tahun 12 dari kenabian. Sholatnya masih menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa. Dan beliau seringkali bermohon kepada Allah supaya kiblatnya dipindahkan ke arah Al-Masjidil Haram, ya, mengarah kepada Ka'bah, tempat yang pertama kali dibangunkan untuk manusia, rumah ibadah. Maka Masya Allah ketika pindah ke Madinah, baru di awal tahun yang kedua, di kurang lebih setelah hampir 3 tahun, turunlah kemudian Quran surah kedua ayat 144, posisi paling tinggi sebelah bawah di mushafnya. Nah, ayat ini turun ketika Nabi sedang berada di rumah Ummul Bashar, sedang bertamu. Lalu kesempatan menunaikan salat, turunlah kemudian ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kami sering amati engkau menengadahkan wajahmu ke langit, memohon supaya kiblat dipalingkan ke arah Al-Masjidil Haram. Mulai saat ini, palingkanlah kiblatmu, arahmu ke arah Al-Masjidil Haram. Nabi posisinya sedang di luar Madinah saat itu, di rumah Ummul Bashar menerima undangan. Saat sholat di pertengahan rakaat turun ayat ini, kurang lebih posisi demikian, menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa. Turun ayat, beliau berputar 180 derajat. Sahabat yang ada di belakang Nabi mengikuti, berputar ke arah 180 derajat. Sehingga sholat pertama menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa, kiblat pertama. Sholat pada selanjutnya di rakaat di sholat yang sama, rakaat selanjutnya menghadap ke arah Al-Masjidil Haram, ya, ke kiblat yang kedua. Dalam bahasa Arab dua di ujungnya ditutup dengan ain, dua kiblat, kiblatain. Sampai hari ini masjid ini disebut dengan Masjid Kiblatain. Yang jadi masalah, orang-orang yang tidak ikut Nabi ke rumahnya Ummul Bashar itu masih sholat menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa. Saat Nabi pulang dari rumah Ummul Bashar, disampaikan tadi turun ayat, maka mulai ramailah kemudian orang-orang. Status sholat kami bagaimana? Sholatnya tidak menghadap ke arah Al-Masjidil Haram, sedangkan waktu sholat telah lewat. Maka turunlah kemudian Quran surah kedua ayat 143 di ujung ayatnya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tetap menerima sholatnya yang ditunaikan dengan keimanan dan keyakinan karena Allah. Di turun ayat ini menegaskan pahalanya diterima, sholatnya diterima dalam keadaan yakin karena Allah, karena ketidaktahuannya dalam konteks menunaikan sholat tadi. Maka sholat ibu yang di bawah tidak perlu diulang, sholatnya tetap sah, sempurna, dan insya Allah seperti hal yang di atas, di bawah pun dapat kesempurnaan si Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dalil yang sama, dengan substansi yang sama. Baik, waktu kita cukup singkat malam ini, tersisa 22 menit ke belakang ke depan. Malam ini ada berita baik untuk kita semua. Alhamdulillah, dengan tadi sudah melewati maghrib, berita baiknya kita sudah masuk ke dalam penanggalan 1 Ramadan 1438 Hijriah. Apa yang terkait berita baik ini? Karena baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Nabi. Berita baik pertama, menurut Nabi SAW, dan kalau Nabi sudah katakan pasti benar karena ada bimbingan dari wahyu.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari di kitab As-Siyam, nomor hadis yang pertama, posisi paling kiri sebelah atas. Perhatikan hadisnya. Wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. Saya langsung ke ujung hadisnya. Wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. Setiap kebaikan yang dilakukan, dikerjakan di bulan-bulan Ramadan, perhatikan kalimatnya, setiap kebaikan amal saleh yang dikerjakan di setiap hari di bulan Ramadan, lihat kalimatnya, bi 'ashri amthaliha, akan dilipat gandakan 10 kali lipat di hari-hari biasa. Jadi kalau Anda beramal saleh di hari Ramadan, siang dan malamnya, itu kata Nabi, pahalanya 10 kali lipat hari biasa. Baik, kalau Anda sholat misalnya, mohon izin ya, saya tanya yang paling mudah dulu. Kalau baca Quran, 1 hurufnya berapa pahalanya? 10. Tahu dari mana? Tadi hidayat. Baik, ya. Baik. Kalau tidak tahu katakan, Allah a'lam. Baik. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Baik kan? Lihat kalimat man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca Quran 1 huruf saja dari kitab Allah, maka pahalanya senilai dengan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim 1 huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Dan setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Anda baca alif lam mim dapat berapa? 30. Itu hari biasa. Ramadan kali 10 lagi. 300 kali lipat. Jadi Masya Allah, baik Anda baca Al-Quran malamnya, siangnya, kali 10 kali lipat hari biasa. Dan berita baiknya Alhamdulillah, berapa tadi ayat yang sudah dibacakan? Berapa huruf yang sudah dibacakan? Dan berapa amalan yang sudah kita tunaikan? Demi Allah saya katakan, mulai detik ini, sejak ba'da maghrib, semua amal saleh dilipat gandakan 10 kebaikan. Karena itu tidak pernah Anda saksikan semua dari Nabi, sahabat, at-tabi'in, ulama saleh, kalangan-kalangan orang baik. Kalau sudah tiba masa malam dan siang Ramadan, tidak ada satupun di antara mereka kecuali yang sudah merencanakan agenda amal solehnya untuk ditingkatkan saat Ramadan. Nabi beramal soleh, sahabat beramal soleh, tabi'in beramal soleh, ulama beramal soleh. Masya Allah, luar biasa. Mereka rencanakan amal solehnya. Jadi kalau Rasul, Nabi, sahabat, tabi'in, ulama memiliki agenda Ramadan untuk meraih banyaknya pahala, maka kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in, dan bukan termasuk kalangan ulama, harus memiliki lebih daripada itu untuk perencanaan Ramadan kita. Sekarang pertanyaannya, mulai malam ini, apa yang harus kita rencanakan untuk menunaikan ibadah-ibadah Ramadan ini dengan mengisinya sesuai dengan amalan-amalan Nabi dan orang-orang terdahulu pernah mengerjakannya. Ini yang coba kita bahas dalam kurang waktu atau sisa waktu sampai 10:30 ke depan, dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk merencanakan ini. Baik, kita cukup dengan amin ya, kita turunkan dulu. Bismillah. Baik teman-teman, fokus sebentar ya. Pertama kali saat masuk malam Ramadan, langsung ada isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bersegera menyiapkan amalan-amalan malam Ramadan yang menyempurnakan amalan puasa di siang hari Ramadan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, posisi paling kanan dari atas sampai pertengahan. Lihat pertengahan ayatnya, pelan-pelan. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa Ramadan ini dengan mengerjakan amalan-amalan di malam harinya. Fokus ya. Sempurnakan puasa Ramadan ini dengan mengerjakan amalan-amalan di malam harinya. Ada isyarat di ayat Quran ini bahwa Allah meminta kita mengerjakan amalan-amalan malam yang pahalanya bisa menyempurnakan pahala puasa Ramadan kita di siang hari. Ulama tafsir mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa amalan di malam hari itu dijadikan oleh Allah paket penyempurna ibadah puasa Ramadan di siang hari. Jadi kalau Anda puasa di siang hari, dari mulai fajar sampai dengan maghrib, puasa Anda sah dikerjakan sesuai rukun dengan syarat, maka puasanya dipandang baik, benar, sempurna, sah dirinya, mendapatkan pahala. Tapi kalau Anda tidak kerjakan amalan di malam harinya, maka pahala ini, mohon izin, yang telah Anda kerjakan di siang hari, pahala puasa ini dipandang oleh Allah belum cukup sempurna. Jadi kalau ada nilai 100% misalnya, Anda puasa siang hari, sah puasanya, fajar sampai dengan maghrib, itu baru 75%-nya. 25%-nya amalan di malam hari.
Jadi kalau Anda nggak kerjakan amalan di malam hari, kata Quran, "Tsumma atimmus siyam", sempurnakan, ambil pahala yang sempurna di malam hari. Jadi rugi kita kerjakan. Sekiranya kita puasa siang hari, sah puasa kita, tidak berlaku qada, tapi tidak mendapatkan pahala yang sempurna karena meninggalkan amalan di malam hari. Sekarang pertanyaan kita, ya Allah, apa amalan di malam hari ini? Karena kami telah masuk ke awal Ramadan, masuk di pertengahan malamnya. Sekarang sudah tidak tiba di malam hari ini, belum masuk kepada esok, dan belum tentu esok kita bisa hidup sampai dengan besok hari ini. Karena itu kita coba maksimalkan malam ini apa yang kemudian diisyaratkan oleh Al-Quran, ditafsir oleh hadis untuk menyempurnakan amalan di malam hari. Baik, amal pertama, pelan-pelan ya, nanti kita bikin menunya. Amal pertama, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 37. Saya ingatkan teman-teman ya, bukan Bukhari, ya bukan Bukhari tapi Al-Bukhari. Selalu menggunakan alif lam di depannya, ujungnya i. Karena nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Kalau ada non Arab, umumnya datang ke Arab, itu tidak menggunakan nama aslinya, tapi menggunakan nama daerah untuk menunjukkan bahwa saya berasal dari daerah A, kemudian Islam sudah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Ya, tambahkan al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Ya, dulu kita punya ulama saleh dari Banten, namanya Syekh Nawawi, sampai jadi mufti di Mekah, dikenal dengan Nawawi Al-Bantani. Ada Syekh Abdul Somad dari Palembang, Abdul Somad Al-Palembangi, ahli hadis terakhir di Mekah, yang hafal hadis dengan sanadnya sampai ke Nabi plus isinya, itu bukan orang Arab, tapi orang awam, orang Padang. Namanya Syekh Yasin Al-Padani. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, punya dua murid, Haji Ahmad Dahlan, nanti Muhammad Darwish yang mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912. Terus Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan NU tanggal 31 Januari 1926. Itu muridnya Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, dikenal dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kembali, Al-Bukhari nomor hadis 37. Lihat kalimatnya. Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amal pertama yang menyempurnakan pahala kita saat puasa di siang hari, kata Nabi, satu, man qama, siapa yang bisa menghidupkan malam Ramadan dengan meningkatkan sholatnya, qiyam. Harus hati-hati, meningkatkan sholatnya, qiyam Ramadan, imanan wa ihtisaban. Dia lakukan karena Allah, kemudian di sela-selanya dia bermuhasabah diri, dia mengoreksi dirinya, berintrospeksi diri, memohon ampunan kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka di antara tambahan pahalanya, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan di masa lalunya. Saya batasi dulu sebentar pada kalimat pertama. Amalan pertama kata Nabi, tingkatkan sholat di malam Ramadan. Saya ulang, tingkatkan sholat di malam Ramadan. Teman-teman, kita spesifikasi sekarang, ya, kita detilkan. Ya Nabi, kalau kami ingin tingkatkan sholat di malam Ramadan, sholat apa yang kami kerjakan? Kalau Anda lihat dari Al-Quran sampai dengan hadis, sholat di malam-malam, baik malam Ramadan atau malam biasa, itu hanya ada 3 jenis. Satu, disebut dengan qiyamul lail, sholat yang ditunaikan pasca sholat Isya dan sunnah rawatibnya sebelum Anda tertidur terlebih dahulu. Jadi tidak didahului dengan tidur. Anda sholat Isya, sholat sunnah rawatib 2 rakaat, kemudian Anda sholat kemudian qiyamul lail. Jadi Anda bisa tunaikan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, witir 11 rakaat misalnya. Di sholat ditunaikan langsung ba'da Isya sebelum kita menunaikan tidur. Dalilnya Quran surah ke-73 ayat 6 sampai dengan 20. Baik, yang kedua disebut dengan tahajud. Saya ulang, disebut dengan tahajud. Bedanya dengan qiyamul lail, sholat yang sama tapi ditunaikan di malam hari setelah didahului dengan tidur. Jadi kata tahajud, aktivitas yang dikerjakan setelah kita tidur terlebih dahulu. Di caranya ba'da Isya, Anda sholat sunnah 2 rakaat rawatib, kemudian Anda tidur dulu, baru malamnya Anda bangun tunaikan tahajud. Baik, dari Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79 sampai 81. Posisi paling kiri dari atas sampai ke pertengahan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Baik, ditutup kemudian dengan sholat yang ketiga namanya witir. Baik qiyamul lail ataupun tahajud ditutup dengan witir yang bilangannya ganjil. Mau 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Pelan-pelan teman-teman.
Jadi ada 3 pilihan, qiyamul lail, tahajud, yang ketiga yang menutup keduanya disebut dengan witir. Paham sampai sini? Baik. Kalau sudah paham, maka amalan ini kalau kita tarik ke malam Ramadan, kata Nabi, siapa yang bisa menghidupkan malam Ramadan dengan meningkatkan sholatnya. Nabi mengisyaratkan ada sholat yang ditingkatkan di malam Ramadan, ditafsir oleh Quran, silahkan Anda pilih. Mau qiyamul lail, mau tahajud, dan tutup dengan witir. Dan Masya Allah, di zaman Nabi SAW, sholat ini dihidupkan oleh Nabi SAW di malam-malam Ramadan. Ada yang mengejar dengan qiyamul lail. Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi dalam kitabnya As-Siyam halaman 91, posisi paling kiri sebelah bawah, di paragraf yang kelima, di baris yang ke-6 sampai dengan 7. Beliau menyebutkan, bahkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di tahun ke-14 Hijrah, itu orang-orang bangkit setelah salat Isya di malam Ramadan, setelah salat sunnahnya, maka mereka memperbanyak menunaikan salat qiyamnya, qiyamul lail di malam Ramadan. Ya Masya Allah, yang laki-laki diimami oleh Ubay bin Ka'ab, yang perempuan diimami oleh Sulaiman bin Hathman. Jadi Masya Allah mereka hidupkan malamnya. Ada yang bangkit, ada yang tidur dulu, bangkit di pertengahan malamnya. Mereka tunaikan sholatnya sampai menjelang fajarnya. Bagaimana Rasulullah SAW? Maka Masya Allah, tiba-tiba hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai 2012. 3 orang sahabat Nabi, namanya Hudzaifah Al-Yamani, kedua Al-Mughirah bin Syu'bah, ketiga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, datang kepada Sayyidah Aisyah bertanya. Ini poin penting yang mau saya sampaikan. Jangan-jangan selama ini kita sholat tapi tidak mengerti apa yang kita kerjakan dalam sholat kita. Lihat kalimatnya. Datanglah 3 sahabat mulia ini bertanya pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ingin mengetahui tentang sifat caranya bagaimana Rasulullah menunaikan qiyam Ramadannya, baik qiyamul lail atau tahajudnya. Maka bertanya pada Sayyidah Aisyah, kaifa kanat salat Rasulullah SAW? Bagaimana sifat sholatnya Nabi SAW kalau bangun di malam-malam hari itu termasuk Ramadan? Nah, di sini yang mau saya sampaikan. Lihat kalimatnya. Kata Sayyidah Aisyah, 1. La tas'al an husnihinna wa qulihinna. Jangan ditanya bagus dan panjangnya. Ya. Jangan ditanyakan bagus dan panjangnya sholat Nabi. 1. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalatha. Kalau di rumah saya, kata beliau sholatnya 11 rakaat, kadang 4, kemudian 3. Di 4 rakaat, tutup dengan 3. Kalau di rumahnya Sayyidah Maimunah di Abu Dawud nomor hadis 1365, sholat bersama Ibnu Abbas, sholatnya 2, 1, kadang 3 di ujungnya, seperti yang kita kerjakan tadi. Jelas ya? Beliau bicara tentang jumlah rakaatnya, baik ya, tunaikan 11, kadang 13, bahkan beliau tidak membatasi, silakan senyamannya saja. Tahu dari mana itu? Hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi, salatul laili, kalau kamu ingin salat malam, mau tahajud ataupun qiyamul lail, masna. Silakan mulai paling minimal 2 rakaat. Kalau sudah nyaman tambah 2 rakaat. Nyaman tambah 2 rakaat. Idza khasyiya ahadakumul fajr, kalau kamu sedang sholat khawatir fajar akan tiba, Masya Allah, ada orang mulai sholat dari ba'da isya sampai menjelang fajar, berapa rakaat? Artinya tidak ada batas rakaat, silakan senyamannya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah fajar mau tiba, kata Nabi, falyutir raka'atan wahidah, segera tutup dengan 1 rakaat. Jadi standar dari Nabi, Anda tunaikan 11 rakaat, standar dari Nabi. Sebab kalau tidak dibatasi batas standar, nanti ada orang 2, ada orang 4, ada orang semaunya 6 dan sebagainya. Standarnya 11, tapi Anda ingin menambah itu silahkan. Mau 23, mau seperti di Mekah misalnya, sebagian ada yang 11, mau 39 seperti Madinah misalnya, sebagian bahkan ada yang lebih daripada itu tidak ada masalah. Jelas ke sini? Yang penting Anda tunaikan sholat standar 11, lebih dari itu tidak ada persoalan. Yang salah? Yang tidak sholat, belum tentu salah. Karena hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, cuman dia kehilangan pahala yang sangat banyak. Saya ulang ya, kehilangan pahala yang sangat banyak. Kalau ada orang sholat isya, setelah itu nggak sholat sunnah, salah nggak dia? Apa Anda katakan kamu salah gitu? Kan tidak. Dia tidak sholat sunnah, dia tidak mendapatkan pahala yang banyak. Dia tidak sholat sunnah qiyam Ramadan, salah tidak, cuman dia meninggalkan pahala yang sangat melimpah, nggak sempurna pahala siangnya. Jelas di sini? Jadi yang salah?
yang salah, yang tidak sholat dan meributkan tentang persoalan ini. Tidak ada hubungan dengan NU, tidak ada hubungan dengan Muhammadiyah, tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Anda tunaikan dengan bilangan-bilangan dimaksud sah sholat kita. Paham sini? Yang paling penting di sini. Ini yang mau saya tegaskan dan waktu kita tinggal 6 menit lagi. Baik teman-teman, di sini. Penasaran dengan sholat ini? Saya garis bawah yang pertama, bagus dan panjangnya. Maka 3 orang ini kemudian mengikuti sholatnya Nabi di hari-hari kemudian, bermakmum di belakang Nabi. Perhatikan, ini yang paling indah. Kata Hudzaifah al-Yamani, wallahi demi Allah, tidak ada sholat yang paling nikmat kecuali bermakmum di belakang Nabi SAW. Bacaannya tenang, ada getaran kepada jiwa, ada ketenangan, kenyamanan. Kadang-kadang dalam hal tertentu sampai ke ayat doa. Ketika masuk ayat surga bermohon supaya umatnya masuk surga. Ketika masuk ayat neraka dan azab bermohon, ya Allah lindungi umatku dari azab, jauhkan dari neraka. Dan sela-sela rukunya enak sampai 2 rakaat selesai, dia duduk dulu. Dia mulai membacakan doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau yang Maha Pemaaf. Ya Allah, Engkau mencintai orang-orang minta maaf. Hamba merasa banyak salahnya, ya Allah. Anda bayangkan selain Nabi, madmunun bil jannah, dijamin masuk surga, maksumun minal maksiyah, dijaga dari maksiat, masih mengatakan kepada Allah, hamba banyak salahnya. Dan dikatakan beristighfar dalam sehari 70 sampai 100 kali. Nabi dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi, paling dekat dengan Allah, masih beristighfar kepada Allah di malam Ramadan, mengakui, ya Allah saya banyak salahnya, ampuni saya, ya Allah. Yang paling aneh, ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, belum tentu dekat dengan Allah, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, gak mau istighfar. Sehat. Apa yang mesti kita kembalikan pada diri kita? Nabi saja masih istighfar, masa kita enggak? Tapi yang paling penting, saking nikmatnya di belakang Nabi itu nggak terasa, kata Hudzaifah, sudah 100 ayat Al-Baqarah dibacakan. Rakaat pertama. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, saking nikmatnya di belakang Nabi, nggak terasa, ternyata lewat Al-Baqarah sampai Ali Imran 200 ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Ternyata lewat lagi sampai An-Nisa 176 ayat. Nabi, Rasul, tingkat surga paling tinggi rakaat pertama sampai An-Nisa 176, 5 juz 4 halaman. Besoknya 3 orang itu gak ikutan lagi. Ternyata bukan karena capek, bukan. Mereka sudah biasa. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya itu sering menduga ini Nabi di posisi mana yang akan ruku. Karena ingin meniru cara sholat Nabi persis supaya bisa diterapkan lagi pada yang lainnya. Mereka sudah biasa. Sholat malam mereka biasa. Anda cek di kitabnya Imam An-Nawawi At-Tibyan di Adab Hamalatul Quran. Saya punya cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, halaman 38, paragraf pertama baris 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas. Itu sahabat Nabi Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, dan yang tadi disebutkan sudah biasa sholat malam bahkan sampai khatam Quran. Sudah biasa. Tapi poinnya yang dikerjakan oleh Nabi, 1, tenang. Kedua, ada kekhusyuan dalam menunaikannya. Dampaknya ke hati jadi lebih damai, ke roh jadi lebih tenang, roh. Yang ketiga, ada kenikmatan dalam setiap ba'da salatnya. Introspeksi, ada ketenangan, kenyamanan. Teman-teman, sesuatu yang melahirkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam jiwa, itu disebut dengan tarwihah namanya. Tarwihatun. Tarwihah. Dari kata rohah, rohah artinya tenang. Makanya istirahat dalam bahasa Arab disebut dengan rohah. Istirahat, rohah. Karena ketika Anda rehat, ada ketenangan dalam jiwa, lebih santai, lebih nyaman. Maka Masya Allah, perhatikan, rohah berasal dari kata roh, sesuatu yang berdampak tenang pada jiwa, nyaman, tentram. Nah, ketika mereka sholat di belakang Nabi, kata mereka, sholatnya Nabi itu tarwihah, penuh dengan ketenangan, nyaman, bacaannya khusyuk, enak, dan ada jeda setiap jedanya bisa berintrospeksi, bermohon istighfar kepada Allah. Tadi Nabi berapa rakaat sholatnya? 11 standarnya. Kalau 11 jama' atau tunggal? Kalau tidak tahu katakan. Kalau tunggal itu 1, lebih dari 1 berarti banyak. Jama', kalau jama' berarti katanya pun dijamakkan. Tarawih 1 rakaat. Jama'nya disebut dengan tarawih. Tarawih. Di tarawih itu bukan nama sholat, tapi sifat sholatnya.
Nama sholatnya bisa qiyamul lail, tunaikan ba'da isya. Bisa tahajud, tunaikan di pertengahan malam. Tapi kalau Anda ingin menunaikan sholat kerjakan, maka kata para sahabat, kata para ulama, tarawih. Dan disitulah dipopulerkan sampai sekarang sholat tarawih. Pasca sholat isya dikerjakan oleh kita standar 11 rakaat, bukan sekedar menunaikan sholat, tapi bagaimana sholat itu dikerjakan dengan khusyuk. Imam membacakan bacaan yang baik, ada getaran kepada jiwa. Setiap 2 rakaat Anda beristighfar kepada Allah, minta ampunan. Itu yang dimaksudkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau ada orang sholat demikian, duduk memohon ampunan, kemudian mengoreksi dosa-dosanya. Coba sekali duduk yang baik. Dan Anda ingat berapa dosa yang dikumpulkan dari mulai balik sampai dengan sekarang. Ada di antara kita yang nggak punya dosa, boleh angkat tangan? Yang sedikit, banyak. Saking banyak ya kita nggak bisa ngangkat, gitu kan? Dosa anak kepada orang kedua, dosa suami kepada istri, sebaliknya. Baik, dosa ayah, dosa antum ketika di kantor, dengan tetangga, dengan kawan, dengan kerabat, dengan karyawan dan sebagainya. Cita-cita masuk surga, surganya paling tinggi. Merasa banyak dosa, kesalahan banyak, merasa sedikit bekalnya. Kalau kesempatan Allah berikan sampai malam ini, belum mau istighfar juga, antum butuh berapa malam lagi? Ada banyak orang tidak mendapatkan Ramadan seperti kita saat ini. Ustaz Ja'far sedang mengaji, muncul ajalnya, belum sampai Ramadan. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ketiga, meninggal, gak dapat Ramadan. Menurut Allah kamu banyak pahalanya, rajin baca Quran, sedikit dosanya, diangkat oleh Allah sesuai ajalnya. Tidak diberikan Ramadan. Saya, Anda, kita semua masih diberikan malam ini karena mungkin menurut Allah masih kurang bekal kita. Banyak dosa yang kita perbuat sampai malam ini. Kalau malam ini belum membuat kita berubah, antum butuh berapa malam lagi untuk berubah? Apa belum cukup bagi kita Ramadan tahun ini untuk mendekat kepada Allah? Belum tentu kita mendapatkannya di malam-malam yang akan datang lagi. Teman-teman sekalian, ini malam pertama Ramadan kita, tapi juga bisa menjadi yang terakhir untuk kehidupan kita. Jadi kalau Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, setidaknya mulai malam ini berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimintakan adalah tarawih, berdampak pada roh. Di salat yang baik, cari imam yang bagus. Betapapun kami sudah tidak ada di sini, hadirkan kenikmatan dalam salatnya. Jadi kalau Nabi 11 rakaat bisa sampai menjelang fajar, bagaimana Anda yang 23 rakaat bisa 7 menit? Itu bukan tarawih. Itu bukan hal yang diinginkan. Barangkali ini yang saya sampaikan, bisa dibatasi juga oleh waktu, mohon maaf lebih 1 menit mas. Ya. Mungkin saya simpulkan poinnya, teman-teman. 1, malam ini kita telah sholat, bukan sholat formalitas, pembuka Ramadan, bukan itu yang diinginkan. Tapi sholat ini, parameternya bisa memberikan kedamaian pada jiwa kita. Kalau Anda keluar dari masjid ini, jiwa lebih tenang, lebih dekat dengan Allah, maka berhasil sholat kita. Tapi kalau tiap malam kita cuma angkat kaki, kemudian angkat tangan, berangkat ke masjid, bertakbir dan pulang kembali tanpa ada dampak pada jiwa kita, ada yang kurang tepat dalam sholat kita. Kalau Anda datang ke masjid pulang, merasa lebih tenang hatinya, lebih plong keadaan jiwanya, lebih dekat dengan Allah, berhasil tarawih kita. Tapi kalau semua gerakan ini belum mampu menjadikan kita lebih baik dalam pandangan Allah, masih banyak berbuat maksiat, ada yang keliru dari sholat yang kita tunaikan. Demikian, dan berita baik kedua, alhamdulillah. Mohon maaf, hari ini kita diberikan nikmat besar oleh Allah, sholatnya di masjid, bukan di tempat biasa. Saya ucapkan selamat untuk semuanya sekali lagi. Dan Masya Allah, demi Allah saya katakan, ini tidak mudah mewujudkan masjid ini. Bukan cuma masalah waktu, tapi juga hanya orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diberikan amanah dari mulai membangun masjid sampai memaparkannya. Quran surah ke-9 ayat ke-18. Saya tutup sampai di sini. Innama ya'muru masajid Allah. Sungguh terbatas. Innama itu terbatas, gak semuanya. Sungguh terbatas orang-orang yang kami pilih untuk memakmurkan masjid Allah itu. Makmur itu bukan ramai, tapi dari kata al-umru, sesuatu yang bermanfaat. Dari sekian orang yang ada di Jepang, di Tokyo, cuma Anda yang terpilih. Cuma Anda yang terpilih. Dan mulai membangun, merencanakan, ide, bahkan kita tunaikan sholat di malam ini. Kita yang dipilih. Siapa mereka, kata Allah? Man amana billah, yang yakin dengan Allah wal yaumil akhir, dan mereka yakin ada pahala di akhirat. Mereka tidak mencari uang, gak ada yang didapatkan di sini. Kalau pengen uang, cari proyek yang lain, kata Allah. Cari. Mereka itu orang-orang yang saya kuatkan imannya. Saya pilih mereka untuk mendapatkan pahala di akhirat kelak. Anda telah dipilih oleh Allah dari sekian banyak orang yang ada di Tokyo, dari sekian banyak orang yang ada di Jepang. Anda yang dipilih, Anda yang bangunnya, Anda yang merencanakan, kita yang sholat di sini. Kalau dengan ada masjid ini belum mampu kita makmurkan, maka Masya Allah, dengan cara apa lagi Allah bisa menguatkan iman kita semua. Mudah-mudahan adanya masjid ini
bisa menyentuh kalbu kita seluruhnya, memakmurkannya, tidak sekedar hanya bikin ramai, tapi membuat manfaat dalam kehidupan kita insyaAllah. Baik, pertemuan berikutnya baru kita akan silabuskan seperti apa sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata tidak setiap tarawih bahkan sholat fardu kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada seorang sahabat hidup di masa Nabi, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi, tapi diminta oleh Nabi untuk mengulang sholatnya. Siapa sahabat ini? Kenapa mesti diulang? Dan kata Nabi, lihat, kamu belum sholat. Irji fa innaka lam tusalli. Kembali karena kamu belum sholat. Siapa dia? Kenapa dia dinilai belum sholat padahal sudah sholat 3 kali di samping Nabi, di masjid Nabi, dan apa masalahnya? Insya Allah kita uraikan besok dalam pertemuan sinetron. Sampai jumpa di sebelum kita keluar, ingat ini masjid bukan rumah, dan masjid rumah Allah. Rumah Allah membawa misi dakwah. Maka tunjukkan pada tetangga kita, pada kerabat kita yang non-muslim khususnya, bahwa yang keluar dari masjid beda dengan yang keluar dari rumah biasa. Ya, tampilkan kebaikan, tampilkan senyuman, tampilkan juga toleransi yang indah, sehingga mudah-mudahan itu jadi hidayah bagi orang-orang di sekitar kita insyaallah. Baik ya, kurang apa lagi ya? Ustaznya sudah hidayah, gitu kan? Ada kumpul dalam kebaikan. Mudah-mudahan sampai berjumpa lagi insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.